Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Fahayyakumullahu jami'an ayyuhal ahibba habbakumullah wa ja'alani wa iyyakum minal mutahabbina fihi subhanah. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqani wa iyyakum likulli khair wa likulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardah. Kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana jami'an ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana ilman. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah berupa perlindungan dan juga kesehatan kepada kita semua. Insyaallah tabarak wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan awali kegiatan kita setelah salat subuh berjamaah tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kita akan sama-sama kembali mengkaji pembahasan yang berkaitan dengan as-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah. Di akhir perjumpaan kita sudah mengawali pembahasan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nanti insyaallah tabarak wa taala kita pun akan mengenali satu ataupun dua, bahkan mungkin tiga yang disebutkan oleh penulis di sini, Syekh Shafiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah, tentang beberapa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari Hashim, Abdul Muttalib dan juga Abdullah. Ikhwatal iman a'azzakumullah, pembahasan kita tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pembahasan yang urgent tentunya, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestinya kenal siapa beliau alaihi salatu wassalam, di mana kalau kita benar-benar memahami atau mengenali, bahkan kalau bisa menghafal nasab beliau alaihi salatu wassalam, maka akan semakin yakin kita bahwa sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa beliau adalah khairun min khair, maksudnya apa? Beliau adalah manusia terbaik dari keluarga yang terbaik dan dari kabilah yang terbaik, itu benar gitu. Karenanya ikhwatal iman a'azzakumullah, kita akan kupas ya sedikit demi sedikit ya, mungkin kalaupun tidak seluruhnya kita bahas, setidaknya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Shafiyur Rahman Mubarakfuri di sini itu dapat mewakili tentang kemuliaan dan kehormatan Rasulullah SAW dari sisi nasab saja dulu, belum yang lain-lainnya nanti insyaallah. Kita lanjutkan ikhwatal iman a'azzakumullah. Muallif di sini, penulis ini Syekh Shafiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah taala menyebutkan nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratu. Jadi di sini ada dua pembahasan. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usrahnya. Usrah itu keluarga. Keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Yaqul rahimahullah, nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasabu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanqasimu ila thalathati ajza. Proyektornya sulit enggak? Apa? Proyektor. Sulit ya? Baik. Waktu dipasang saya enggak pakai. Waktu sekarang enggak ada, saya bawa. La ba'as insyaallah. Baik. La ba'as insyaallah. Biar bisa sambil baca. Kalau PDF kan bisa sambil baca. Saya baca, teman-teman juga bisa nyimak. Baik. Nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqul nasabu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yanqasim ila thalathat ajza. Jadi beliau menyampaikan di sini, walaupun ini sebenarnya disampaikan oleh para ahli tarikh, ahli sejarah, bahwa nasab Rasulullah SAW setidaknya itu kita bisa bagi ke dalam tiga bagian. Juz'un ittafaqa alaihi kaffatu ahli siyari wal ansab.
juz'un ittafaqa alaihi kafatu ahli siyari wal ansab. Bagian yang pertama adalah bagian nasab Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama ahli sirah, bukan ulama ahli hadis. Beda. Kesepakatan ulama ahli hadis dengan kesepakatan ulama ahli sirah. Wa huwal juz'ul ladzi yabda'u minhu sallallahu alaihi wasallam wa yantahi ila Adnan. Dan itu bagian yang dimulai dari Rasulullah SAW sampai berujung ke Adnan. Sampai ke Adnan. Nasab Arab Adnaniyah sampai ke Adnan. Itu muttafaq alaih. Tapi muttafaq alaih di sini bukan muttafaq alaih seperti Sahih Bukhari dan Muslim. Itu perlu di garis bawahi. Ini menurut para ulama ahli nasab, ahli sirah, ahli sejarah. Yang kedua, wa juz'un akhar kathura fihi al-ikhtilaf. Jadi yang pertama disepakati, teman-teman, ini bukan nantang berantem ya. Ini bukan. Saya pernah cerita sedikit. Saya pernah kala itu di Madinah, ada seorang kawan dari Afrika, orang Mali kalau tidak salah. Saat dia minta tolong, ini bagaimana mengerjakannya soal tersebut, tugas. Saya bilang, ya kalau kita kan seperti ini bilang, ya kecil lah, ya mudah sambil bercanda. Dia malah marah. Dia bilang, lakamtani tulakimuni, kamu mau tarung sama saya? Ini bukan nantangin. Jadi dalam kultur mereka tidak hanya jadi tengah saja gitu. Mau ini, mau kelingking itu sama. Jadi hati-hati. Itu kultur di sana. Allahu a'lam. Saya baru tahu ketika itu. Ya, saya yang kecil diajak tarung oleh apa? Oleh teman orang Afrika yang tinggi besar. Jadi yang pertama, ikhwatal iman na'azakumullah, itu disepakati oleh para ulama ahli sejarah, ahli nasab. Yang kedua, juz'un akhar kathura fihi al-ikhtilaf. Kata beliau rahimahullah, di situ banyak perbedaan pendapat. Hatta jawaza haddul jam'i wal iktilaf. Sampai-sampai perbedaan pendapat itu benar-benar sulit untuk disatukan, sulit. Wa huwal juz'ul ladzi yabda'u baina Adnan wa yantahi ila Ibrahim. Itu adalah bagian nasab dari Adnan sampai ke Ismail ibn Ibrahim. Sampai ke Ismail ibn Ibrahim. Itu mukhtalaf fi. Banyak perbedaan pendapat di sana. Faqad tawaqqafa fihi qaum. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama, ada sebagian dari mereka itu yang tawakkuf. Tawakkuf itu istilah syar'i. Tawakkuf itu artinya, kalau teman-teman di jalan itu ada tulisan apa? Qif. Qif. Atau dilarang qif. Waqafa. Apa artinya qif? Kalau teman-teman mau parkir, biasanya ada apa? Palang di situ. Atau teman-teman kalau mungkin di luar negeri gitu, saya pernah masuk dalam satu komplek di sana di Saudi, di Yanbu. Itu setiap persimpangan kita harus ada jeda dulu. Jadi ada rambu-rambu. Stop. Itu qif. Ada di antara para ulama yang menetapkan sikap tawakkuf. Tawakkuf itu artinya apa? Ya artinya ya hati-hati, diam. Tidak menetapkan kanan atau kiri, A atau B, tidak. Tawakkuf dalam masalah ini. Di bagian yang kedua. Dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang kedua.
Wa qalu la yajuzu sarduhu. Bahkan ada yang menyebutkan, mereka mengatakan tidak boleh dipaparkan. Tidak boleh dipaparkan nama-namanya satu persatunya. Mau itu 10 nama kah, mau itu 20 kah, dan seterusnya. Bainama jawazahu akharun wasaquh. Tapi ternyata ada sebagian ulama yang lain, ahli sirah, ahli nasab di sini, yang membolehkannya, bahkan mereka memaparkannya. Tsumma ikhtalafa haula'il mujawwizun, meskipun kemudian yang membolehkan ini pun ternyata berbeda pendapat lagi tentang jumlah bapaknya, jumlah nama yang ada di nasab Rasulullah SAW di bagian yang kedua sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tsumma ikhtalafa haula'il mujawwizuna fi 'adadil aba'i wa asma'ihim fashtadda ikhtilafuhum wa kathurat aqwaluhum. Maka semakin gencar, semakin kencang tuh perbedaan pendapatnya. Karena enggak ada dalil di sana. Tidak ada riwayat yang sahih menyebutkan nasab per nasabnya. Makanya mereka berbeda pendapat. Banyak pandangan di sana, hatta jawazat 30 qaulan. Sampai perbedaan pendapat ini mencapai 30 pendapat. Dan enggak ada yang sama, 30 pendapat. Illa annal jami', meskipun kedua belah pihak yang membolehkan ataupun tidak membolehkan, yang memaparkan ataupun tidak memaparkan tersebut muttafiqun ala anna Adnan min sarihi waladi Ismail. Bahwasanya Adnan tadi itu benar-benar merupakan keturunan Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini bagian yang kedua. Ammal juz'ul tsalits, adapun bagian yang ketiga, fahuwa yabda'u min ba'di Ibrahim wa yantahi ila Adam. Itu dimulai dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Kita tahu bahwa manusia semuanya nasabnya kembali ke Nabi Adam alaihi salam. Taib. Dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam ini disebutkan wa jullul i'timad fihi ala naqli ahli kitab. Dan mayoritas referensi yang diambil atau dijadikan sebagai rujukan dalam hal ini itu nukilan-nukilan dari ahlul kitab. Kita tahu ahlul kitab Bani Israel. Wa indahum fihi min ba'di tafasilil a'mar wa ghairiha ma la nashukku fi butlanih. Dan memang disebutkan dalam referensi-referensi kuno mereka itu sampai menyebutkan rincian tentang nama, kemudian usia dan lain sebagainya dalam referensi-referensi tersebut. Meskipun kita tidak ragu bahwa informasi-informasi yang terdapat di dalam buku-buku tersebut tidaklah valid. Sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kita tahu usilnya orang-orang apa? Yahudi. Mereka apa? Jangankan buku manusia, kitab Allah Subhanahu wa taala pun mereka apa? Otak-atik, rubah-rubah. Bagaimana mungkin saya mau percaya dengan orang-orang seperti itu? Ini Muslim, ya. Bainama natawaqqafu fil baqiyatil baqiyah wa fima yali al-ajza'u tsalatsah min nasabiz Zaki sallallahu alaihi wasallam bitartib. Dan berikut ini ketiga bagian dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara urut. Namun di sini hanya sebatas apa? Menyebutkan saja, tidak menjazm, tidak menetapkan bahwa ini loh yang benar, enggak, bukan. Wadah? Kita akan sebutkan satu persatu. Al-juz'ul awal, bagian yang pertama, ini bagian yang disepakati oleh para ulama ahli nasab. Ini dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Adnan. Ada sekiranya 20 atau 21 nama di situ. Ataupun orang tua, kakek Rasulullah SAW. Kita sebutkan satu persatu. Waktu itu sudah kita sedikit simak. Beliau alaihi salatu wassalam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah, dihitung ya, Muhammad ibn Abdullah
ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadar, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudhar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. 21. Saya belum hafal. Pernah sih, cuma belum hafal sekarang. Baik. Seingat saya Syekh Abdul Razak itu pernah buat dua bait ya, satu bait istilahnya apa? Yang itu bisa menghimpun ke 21 nama ini. Insyaallah mungkin pertemuan yang akan datang saya akan coba sebutkan insyaallah. Dengan menghafal satu bait itu kita insyaallah bisa ingat ke 21 nama ini. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Saat beliau menjelaskan kitab Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang berjudul apa? Al-Fusul fi Siratir Rasul. Al-Fusul fi Siratir Rasul. Memang kitab-kitab tentang sirah nabawiyah itu banyak. Banyak. Ada ini, ada Ibnu Katsir juga punya Al-Fusul fi Siratir Rasul, mau lebih luas lagi Bidayah wan Nihayah dan seterusnya. Ibnu Qayyim juga punya Zadul Ma'ad. Banyak. Ini salah satunya. Ini yang kontemporer. Tayyib. Itu yang disepakati. Jadi Muhammad ibn Abdullah. Abdullah ini nanti yang teman-teman kita akan atau teman-teman pernah tahu juga bahwa beliau adalah Az-Zabih Ats-Tsani. Disebut sebagai Az-Zabih Ats-Tsani. Setelah Nabi Ismail. Az-Zabih itu apa? Anak atau orang yang akan apa? Ya, sembelihan itu. Sembelihan yang kedua gitu. Setelah Nabi Ismail alaihis salam. Karena memang Abdul Muttalib pernah bernadar gitu. Sekiranya dia punya 10 anak laki-laki, maka apa? Satu dari ke-10 ini apa? Akan dia sembelih. Sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin ni'mah. Siapa di antara kita yang tahadduts bin ni'mah dengan cara seperti itu? Wali itu Az-Zabih Ats-Tsani. Meskipun tidak terjadi, tidak terlaksana. Karena ternyata apa? Kemudian digantikan dengan 100 ekor unta. Yang hadis tersebut, riwayat tersebut itu teman-teman dalam ilmu fikih dijadikan sebagai dasar diat. Diat ya. Dasar diat. Seorang yang membunuh jiwa yang diharamkan dan ahli warisnya tidak menuntut untuk diqisas, maka dia wajib bayar diat. Berapa besarannya? Seharga 100 ekor unta. Saya tidak begitu update harga unta satu ekornya berapa, kurang paham. Nanti mungkin teman-teman yang paham tentang itu silahkan. Jadi 100 ekor unta. Dari situ itu syariat diat tersebut. Itu Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini sebenarnya namanya bukan Abdul Muttalib. Namanya Syaibah. Jadi Hashim atau sebelumnya ada di sana Abdul Manaf itu punya 3 anak. Seingat saya punya 3 anak. 2 di antaranya, satu bernama Al-Muttalib, satu bernama Hashim. Ini sangat dekat 2 saudara ini, Abdul Muttalib dan Hashim. Hashim kita tahu beliau itu siapa? Beliau adalah orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy sepeninggal Abdul Manaf. Karena Hashim yang kemudian disepakati oleh kabilah Quraisy kala itu untuk mengambil alih atau untuk menjadi penanggung jawab PIC di bahasa sekarang itu. PIC-nya apa? Yang memberi makan jamaah haji, Hashim. Dan Hashim pun bukan nama aslinya sebenarnya.
Nama aslinya Amr. Nanti kita lihat insyaallah. Hashim disebut Hashim karena li hashmihi tsarid. Li hashmihi ats-tsarid. Di kalangan Arab jahiliyah dahulu ada makanan yang disebut sebagai ats-tsarid. Tsarid itu gambarannya bagaimana ya? Gambarannya itu dia itu kurang lebih 70%-nya itu komposisinya air. Jadi kuah lah gitu, kuah. Kuah daging kalau sekarang. Kuah daging gitu ya. Jadi dagingnya apa? Dimasak pakai kuah. Kemudian di sana nanti ada roti, rotinya di Hashim. Di Hashim itu disobek-sobek gitu. Kemudian ditaruh di mana? Kalau mangkok, kalau piring ya piring gitu, di wadah. Baru setelah itu kuahnya dituang di atas roti tersebut hingga kemudian kuah itu menyerap di roti itu. Ini tsarid. Dahulu Hashim itu menyiapkan makanan tersebut untuk jamaah haji. Untuk jamaah haji dan sangat terkenal nama itu. Hashim. Sekarang bahasa kita sih Hashim gitu. Maksudnya ya orang yang apa? Dikenal sebagai yaitu yang menyiapkan apa? Tsarid tadi, Hashim. Padahal namanya siapa? Amr. Hashim ini beliau dalam satu momen melakukan perjalanan menuju Syam untuk berdagang. Dan Hashim ini nanti kita akan lihat insyaallah karena disebutkan juga di sini, dia yang pertama kali atau yang mempelopori gagasan untuk melakukan rihlah, perjalanan dagang menuju Syam di musim panas, perjalanan dagang ke Yaman di musim dingin. Ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Ini yang menggagas siapa? Hashim. Jadi orang penting gitu. Orang terhormat di apa? Di kalangan Quraisy. Nah, dalam perjalanannya menuju Syam, beliau singgah di Madinah. Memang sejak dahulu begitu. Mereka singgah di mana? Di Madinah. Pasti seperti itu. Makanya nanti teman-teman juga kita akan lihat Rasulullah SAW tatkala dibawa oleh pamannya Abu Thalib, mereka singgah di mana? Di Madinah. Saat singgah di Madinah, Hashim menikahi seorang wanita di sana yang bernama Salma. Dia dari Bani Adi ibn Najjar. Dan istrinya tersebut mengandung Syaibah yang nanti namanya Abdul Muttalib. Tapi Hashim melanjutkan perjalanan kemana? Ke Syam dan meninggal di Gaza. Dan meninggal di mana? Di Gaza, di Palestina. Harasahallah. Baik, meninggal di Gaza. Artinya Syaibah ini belum lahir gitu. Tapi ayahnya sudah apa? Meninggal dunia. Jadi Hashim tadi. Namun keluarganya di Makkah belum tahu kabar itu. Baru tahu setelah dia berusia 7 atau 8 tahun disebutkan demikian. Kalau sekarang mah bisa tahu ya dalam hitungan detik. Dulu kan Makkah Madinah bukan jarak yang apa? Dekat ya. Kalau sekarang dekat. Bisa tahu ya update, bahkan info-info yang enggak benar aja nyampe gitu. Taib, barakallahu fiik. Nah, Al-Muttalib, saudaranya, Al-Muttalib itu di Makkah. Baru kemudian mendengar berita tentang Hashim bahwa dia sudah meninggal dunia saat anaknya, ponakannya Muttalib ini sudah berusia 7, ada yang menyebutkan juga 8 tahun. Maka langsung dia bergegas ke Madinah. Al-Muttalib ini langsung bergegas ke Madinah untuk menjemput ponakannya. Karena beliau sangat mencintai, sangat menyayangi, sangat dekat dengan Hashim. Enggak tega lah gitu pamannya ini. Seperti tidak teganya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bagusnya ya kultur orang-orang Quraisy, ada bagusnya, akhlaknya bagus. Meskipun kemudian kadang disalahgunakan gitu, untuk pamer. Baik. Pergilah dia ke Madinah dan dia langsung apa? Memeluk Syaibah ini.
meluk. Pokoknya ya melihat Syaibah itu ya Hashim gitu. Ini Amr tadi dipeluk langsung dinaikkan ke untanya, ke tunggangannya. Langsung dinaikin. Ayo pulang. Ayo pulang. Enggak pakai ngomong. Akhirnya Syaibah bilang, saya izin dulu sama ibu saya. Akhirnya izinlah dia ke ke ibunya. Awalnya tidak diizinkan. Tapi Al-Muttalib meyakinkan bahwa anak ini pulang untuk mengurusi kerajaan bapaknya. Karena Hashim adalah orang terkemuka di Quraisy. Dan sepeninggal Abdul Manaf, ya, karena Hashim tidak ada, Al-Muttalib yang memegangnya. Yang kemudian nanti turun kepada siapa? Kepada Syaibah, yang kita kenal sebagai Abdul Muttalib. Kok disebut Abdul Muttalib? Kok lebih dikenal Abdul Muttalib? Apakah hambanya Muttalib? Ini kan nggak boleh Ustaz, syirik. Bukan begitu maksudnya, bukan. Cerita aslinya, kenapa diberikan lebih dikenal dengan panggilan Abdul Muttalib? Saat Al-Muttalib ini pulang membawa ponakannya, Syaibah, ke Makkah. Setibanya dia di Makkah, orang-orang Quraisy mengira bahwa Al-Muttalib beli budak. Pulang dengan membawa apa? Budak. Akhirnya disebutlah oleh orang Quraisy, oh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ini budaknya siapa? Al-Muttalib, budak Al-Muttalib. Maka Al-Muttalib langsung memberikan sanggahan, waihakum. Bukan budak saya. Ini anak saya. Ini anaknya Hashim. Langsung semua terdiam. Tapi sudah dikenal dengan panggilan tersebut. Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Dan ada pula yang menyebutkan kenapa namanya Syaibah. Jadi ibunya, kenapa kok memberikan nama kepada Abdul Muttalib ini dengan nama Syaibah? Syaibah itu kan uban. Dikisahkan bahwa Syaibah ini saat ia terlahir, di rambutnya ada di kepalanya ada uban. Bukan berarti tua. Ada uban. Orang-orang Arab dulu itu Allah alam ya, apakah itu masuk khurafat atau tidak, saya tidak begitu paham. Cuma ada tafaul lah kalau kita ambil positifnya gitu. Ya tafa'alun gitu. Mereka itu istilahnya berprasangka baik gitu. Punya firasat baik gitu. Ini anak bakal panjang umur dan keturunannya banyak. Akhirnya diberikan nama Syaibah. Baik, bernama Syaibah, dan subhanallah memang usianya panjang dan anaknya banyak, 14 atau berapa itu. Baik. Nah itu Abdul Muttalib. Jadi ini asal muasal nama Abdul Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Ibn Hashim tadi sudah, Hashim itu adalah Amr, dan beliau yang menggagas ya Rihlatus Syita'i was Saif, ya perjalanan dagang ke Syam dan ke Yaman. Ke Yaman di musim dingin, ke Syam di musim panas. Kita tahu bahwa Makkah itu kan ya jauhnya gitu, iklimnya kan ya hangat lah gitu ya. Kalau nggak mau dibilang panas ya hangat lah gitu. Iklimnya hangat gitu. Jadi kalau musim dingin ya mereka pergi ke Yaman, karena kalau dia pergi ke Yaman logikanya gitu pasti lebih menjauh dari Eropa yang notabene dinginnya luar biasa gitu. Saat musim panas dia pergi ke Syam. Dia pergi ke Syam. Karena di sana jauhnya iklimnya ya hangat bagi mereka gitu. Ini untuk menyesuaikan saja. Dari Yaman mereka bawa kain gitu ya, bahan pakaian. Dari Syam mereka bawa bahan makanan. Jadi ke Yaman bawa barang-barang tersebut, dipakai di Makkah atau kemudian dibawa kembali ke Syam, jualan di sana. Kita tahu Makkah bukan wilayah produksi sama sekali, pertanian juga bukan gitu. Peternakan sih iya gitu, cuma pertanian juga bukan. Makkah negeri yang tandus. Negeri yang tandus. Akhirnya mereka memutuskan untuk ekspor impor.
dalam teori sekarang ini, dewasa ini. Memang paling gampang ya. Enggak harus memikirkan biaya produksi, marketing dan sebagainya. Yang paling gampang itu ekspor impor. Tinggal tahu marketnya di mana, barang yang dibutuhkan apa, sudah datangkan. Kita nggak harus mikir panjang. Emang itu paling gampang sih. Paling gampang. Tapi resiko juga tinggi. Baik. Nah ini Hashim. Wasmuhu Amr. Dan nama aslinya Amr. Nah itu. Namanya aslinya apa? Amr. Ibn Abdi Manaf. Ibn Abdi Manaf. Wasmuhu Al-Mughirah. Namanya Al-Mughirah. Abdul Manaf ini namanya Al-Mughirah. Ibn Qusay. Ibn Qusay. Qusay ini yang berhasil merebut kekuasaan atas Makkah dari Khuza'ah. Dari Khuza'ah. Ini Qusay. Makanya setelah diambil alih oleh Qusay, itu semuanya dipegang oleh beliau gitu. Urusan-urusan yang berkaitan dengan kota Makkah kali itu. Baik itu tentang pemerintahannya, baik itu tentang istilahnya kemasyarakatannya, baik itu tentang jamaah haji dan seterusnya, itu semua dipegang oleh Qusay. Namun nanti kemudian di sana dilanjutkan oleh Abdul Manaf. Nah, setelah Abdul Manaf itu cekcok orang Quraisy. Itu cekcok antara keluarga Abdul Syams dan juga Hashim. Akhirnya dibagi. Abdul Dar dengan Abdul Dar. Akhirnya dibagi. Baik. Wasmuhu Zaid. Qusay ini namanya Zaid. Ibn Kilab. Ibn Murrah. Ibn Ka'ab. Ibn Lu'ay. Ibn Ghalib. Ibn Fihr. Fihr Ibn Malik. Fihr Ibn Malik ini disebutkan menurut satu pendapat dialah Quraisy. Dialah Quraisy, Fihr Ibn Malik. Jadi semua nasab orang Arab yang itu berkumpul di Fihr Ibn Malik, dia Quraisy. Kita jauh, nggak tahu kemana nasabnya. Baik, nah, yang berkumpul di Fihr Ibn Malik, dia Quraisy, Al-Qurashi. Qala wa huwa al-mulaqqabu bi Quraisy wa ilaihi tantasibul qabilah, dan dia yang mendapatkan julukan Quraisy, dan kabilah Quraisy itu ya menisbatkan dirinya kepada Fihr Ibn Malik. Yaqul Ibn An-Nadhr wasmuhu Qais Ibn Kinanah. Ini pendapat kedua. Ada yang menyebutkan bahwa Quraisy itu An-Nadhr Ibn Kinanah. Itu Quraisy, jadi setelahnya. Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, wasmu Amir, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Yang sampai ke Adnan, ini disebut sebagai Arab Adnaniyah. Kita masih ingat ada 3 istilah yang meskipun memang itu masih perlu dikaji ulang gitu. Penetapan istilah tersebut, Arab Aribah, Arab Musta'ribah, Arab Ba'idah. Ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Karena memberikan kesan bahwa di sana ada Arab yang KW gitu. Ada Arab Aribah, Arab asli, ada Arab Musta'ribah yang jadi Arab gitu. Seolah ada Arab KW, enggak, semua Arab gitu. Makanya kalau boleh gitu kita menggunakan istilah Arab Qahtaniyah, Arab Adnaniyah. Arab Qahtaniyah, Arab Adnaniyah. Arab dari jalur Qahtan atau Arab dari jalur Adnan. Yang ketiga baru Arab Ba'idah, Arab yang sudah punah. Sudah punah, dan itu diantaranya teman-teman bisa temukan dalam Al-Quran, misalnya Thamud, Ad, itu sudah punah. Tidak ada keturunannya sampai hari ini. Taib, itu nasab Rasulullah SAW. Dan Khulafar Rashidun, itu mereka semuanya Quraisy. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Uthman Quraisy.
Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Rasulullah SAW di kakek yang keberapa? Abu Bakar. Coba. Di sini ada Abdul Manaf. Ada Murrah. Kalau tidak salah, Abu Bakar itu bertemu di Abdul Manaf. Kemudian di Murrah itu Umar radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in. Nanti kita cari insyaallah. Yang jelas bertemu di nasab Quraisy ini. Demikian Utsman. Kalau Abu Bakar kan dari Bani Taim. Kalau Umar dari Bani Adi ibn Murrah. Kemudian Utsman itu dari apa? Sebentar. Biar yakin. Biar yakin. Saya lihat dulu. Betul. Jadi Utsman radhiyallahu taala anhu itu dari Bani Umayyah. Iya, Umayyah ibn Abd Syams ya. Itu nanti insyaallah teman-teman kita akan bahas ya tentang Bani Umayyah, itu masih jauh insyaallah. Yang jelas Abu Bakar radhiyallahu taala itu bertemu dengan nasab Rasulullah SAW itu di Murrah ya. Di Murrah, yang di Bani Abdi Manaf itu Utsman bin Affan. Kemudian Umar radhiyallahu taala bertemu di Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Baik, kita lihat di sini bahwa nasab Rasulullah SAW itu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Nah, di Abdi Manaf ini ada nanti Utsman ibn Affan, ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah. Nanti di sini ada Banu Taim, yang di sana kemudian ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ibn Ka'ab, nanti di sana ada Bani Adi, yang kemudian setelahnya ada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar dari Bani Adi ibn Ka'ab, kemudian Abu Bakar dari Bani Taim ibn Murrah, Utsman nanti dari Bani Umayyah ibn Abdi Manaf. Baik. Ali Hashim. Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, di Abdul Muttalib. Nah, itu sekilas ya tentang apa nasab ya Rasulullah SAW yang disepakati. Baik. Ba'da dzalik yaqul al-juz' ats-tsani ma fawqa Ibrahim, yang setelah Nabi al-juz' ats-tsani ma fawqa Adnan, yang setelah Adnan. Wa Adnan ini hanya menyebutkan saya teman-teman, maparkan saja, tidak menetapkan bahwa itu benar atau salah, tidak. Kita ambil satu pendapat, ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Baik. Huwa Adnan ibn Udad. Ada yang menyebutkan Ibn Ad. Ibn Al-Humaysi'. Ada yang menyebutkan juga Al-Hamaisa'. Ibn Salaman. Ibn Aus. Ibn Buz. Ibn Kimwal. Ibn Ubay. Ibn Awam. Ibn Nashid. Ibn Hazza. Ibn Baldash. Ibn Yadlaf. Ibn Tabikh, Ibn Jahim, Ibn Nahish, Ibn Makhi, Ibn Eid, Ibn Abqar, Ibn Ubaid, Ibn Ad-Da'a, ada yang menyebutkan Ad-Du'a, Ibn Hamdan, Ibn Sinbar, Ibn Yathriba, Ibn Yahzan, Ibn Yalhin, Ibn Ar'awa, Ibn Eid, Ibn Dishan,
ibn Aysar, ibn Afnad, ibn Ayham, ibn Muqassir, ibn Nahith, ibn Zarih, ibn Sama, ibn Sami, ibn Mizzi, ibn Audah, ibn Aram, ibn Qaidar, ibn Ismail, ibn Ibrahim. Yang ada penetapan nama tersebut Qaidar. Rasulullah menyebutkan ana min waladi Abi Qaidar. Aku dari keturunan Qaidar ibn Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Qaidar merupakan satu di antara anak Nabi Ismail. Nabi Ismail disebutkan bahwa beliau memiliki keturunan anak sebanyak 12 keturunan. Di antaranya adalah Qaidar. Ada yang menunjukkan juga bahwa usia beliau mencapai 120 tahun alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Al-juz'ul tsalits, yang ketiga, ma fauqa Ibrahim. Tadi yang bagian yang kedua jelas itu banyak perbedaan pendapat sampai disebutkan ada 30 pendapat para ulama tentang ulama ahli nasab tentang apa? Nasab di bagian yang kedua tersebut. Al-juz'ul tsalits ma fauqa Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim huwa ibnu Tarih. Ada menyebutkan Tarih, ada menyebutkan Tarah. Wasmuhu Azar. Ini yang bernama siapa? Azar. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Menurut satu di antara pendapat para ulama tafsir bahwa Azar ini adalah nama ayahanda dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Azar. Dan unik sekali interaksi antara bapak dan anak, antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ayahanda beliau. Ayahandanya apa? Keras. Sampai apa? Qala la arjumannak. La arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti mendakwahkan seperti ini, memusuhi sembahan-sembahan kami, berhala-berhala kami ini, akan aku siksa kamu dengan apa? Dirajam, dilempari apa? Batu gitu. Sampai mati. Tapi Nabi Ibrahim apa yang beliau lakukan? Qala astaghfiranna laka. Aku akan apa? Mohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Ini interaksi antara anak dengan bapaknya gitu. Jadi sekeras apapun ayahanda kita, orang tua kita, seorang anak wajib apa? Wadah. Ini contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau teman-teman ingin lihat keluarga yang soleh itu yang seperti apa, Pak Kiai, Ustaz, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau punya ayah seperti apa, beliau bersikap bagaimana. Akhirnya beliau punya istri yang luar biasa, anak juga apa? Luar biasa. Nabi Ismail alaihissalam, saat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyampaikan bahwa inni ara fil manami anni azbahuk. Sesungguhnya wahai Ismail, anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan tersebut. Engkau akan dapati aku sebagai anak yang sabar, yang rela gitu. Ridho. Kebayang ada anak seperti itu. Bukan hanya harta yang hilang, tapi apa? Nyawa. Itu Nabi Ismail alaihissalam. Hajar, istri beliau, ibunda Ismail alaihissalam, dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Syam ke Makkah. Ada menyebutkan dari Babil ke Makkah. Yang jelas ke Makkah waktu itu. Negeri yang tandus. Bayangin, baru punya anak, setelah sekian lama menunggu keturunan, menikah dengan Hajar, dan punya anak yakni Ismail yang masih apa? Masih bayi, masih balita gitu. Allah perintahkan apa? Bawa dia kemana? Ke Makkah. Waktu itu belum Makkah gitu, belum. Dibawa ke sana, negerinya tandus, berbekal air dan kurma, ditinggalkan. Apa kata Hajar?
istrinya. Teman-teman kalau punya istri tinggal begitu gimana? Wahai Ibrahim, apa kamu benar-benar akan tinggalkan kami seperti ini? Di lembah yang tandus ini, tak berpenghuni ini. Nabi Ibrahim tidak menoleh, sedikit pun tidak menoleh. Dalam riwayat tersebut. 2 kali disampaikan begitu, 3 kali disampaikan begitu, sampai Hajar alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bih. Apakah Allah yang perintahkan kamu lakukan ini kepada kami? Maka Nabi Ibrahim menoleh dan bilang, nah, ya. Apa kata Hajar? Kalau kita gimana di posisi Hajar? Hah? La ilaha illallah. Ya ikhwan. Apa kata Hajar alaihissalam? Beliau mengatakan, idzan lan yudayyi'ana Allahu azza wa jalla. Kalau demikian, kalau Allah yang perintahkan, Allah enggak akan menyia-nyiakan hidup kami di sini. Pasti ada apa? Ada hikmah yang Allah inginkan. Wadih ya ikhwan. Istrinya seperti itu. Nah, beliau seorang yang soleh, istrinya solehah, anaknya juga apa? Soleh. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, Ibn Tarah disebutkan sini. Ini teman-teman tidak bisa kita jazam pastikan bahwa itu benar nasabnya. Ibn Nahur, Ibn Saru, ada yang menyebutkan Sarugh, Ibn Ra'u, Ibn Falakh, Awil Falikh, Ibn Abir, Ibn Shalikh, Ibn Arfakhshad, Ibn Sam, Ibn Nuh. Jadi beliau disebutkan kalau dalam keterangan di sini, beliau dari keturunan Sam Ibn Nuh. Nabi Nuh alaihissalam disebutkan, ya tentu ini referensinya bukan referensi Islam, tidak. Ini dari luar ya. Nabi Nuh katanya disebutkan punya anak 3, ada yang menyebutkan 4. Baik. 3 itu yang melanjutkan keturunannya. Satu apa? Tenggelam. Nah, yang bernama siapa? Namanya siapa? Kanaan. Disebutkan namanya apa? Kanaan. Jadi ada Sam, Ham, Yafuth atau Yafith dan Kanaan. Kanaan tidak ada. Yang melanjutkan atau melangsungkan keturunan itu yang 3 ini. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim AS dari keturunan Sam ibn Nuh. Allahu a'lam. Ibn Lamik, Ibn Mattushalakh, Ibn Akhnuh atau Akhnuh, Ibn Akhnuh. Akhnuh ini ada yang menyebutkannya, kata beliau yuqalu, dikatakan. Dialah Idris alaihissalam. Dialah Idris an-Nabi alaihissalam. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah Nabi Idris alaihissalam itu adalah bapak atau kakek dari Nabi Nuh atau anak. Oke, sulit menetapkannya, susah. Apakah Nabi Idris itu apa? Kakeknya atau apa? Anak. Itu ada perbedaan pendapat dengan para ulama, ahli nasab. Terlepas daripada itu, yang jelas Nabi Idris adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak dapat referensi yang otentik tentang ini. Ibn Yard, Ibn Mahlail, Ibn Qainan, Ibn Anush, Ibn Shith, Ibn Adam. Alaihi wassalatu wassalam. Taib, itu tentang nasab Rasulullah SAW. Jadi setidaknya terbagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama dari Nabi Muhammad SAW sampai Adnan itu disepakati oleh para ulama ahli nasab. Dan bagian yang kedua itu banyak perbedaan pendapat, serta dari dari Adnan sampai kepada Qaidar ibn Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan itu banyak perbedaan pendapat. Kemudian yang bagian yang ketiga ini bagian yang jelas-jelas sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang kedua saja susah untuk menetapkannya, apalagi yang ketiga, karena memang tidak kita dapati informasi-informasi ataupun referensi yang otentik gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan tentang nama-nama yang disebutkan tersebut terkait nasab Nabi Muhammad SAW, baik itu dari Adnan sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Baik, sampai situ rekan-rekan sekalian, apakah ini cukup atau masih ada waktu?
Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Hmm. Ahsan. Barakallahu fiik. Hatur nuhun. Jazakallahu khair. Yang pertama tentang konsep al-muhajirin dan al-ansar. Siapa mereka dan posisinya di mana? Yang disebutkan dalam Al-Qur'an was-sabiquna al-awwalun misalnya minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan dan seterusnya. Al-muhajirun itu adalah mereka para sahabat yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Baik itu dari kalangan Quraisy ataupun Mawali. Maula. Nanti kita teman-teman akan pelajari insyaallah di fase pertama dakwah bahwa Rasulullah SAW tatkala telah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau diangkat menjadi nabi dan beliau menunggu. Namun wahyu tak kunjung turun. Wahyu berikutnya tak kunjung apa? Turun setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di surat Al-Alaq tersebut 5 ayat tadi di awal. Tak kunjung turun, ini yang disebut dengan fatratul wahyi. Kekosongan wahyu. Ada menyebutkan beberapa hari, ada menyebutkan 6 bulan dan seterusnya. Yang jelas kosong. Beliau menantikan wahyu berikutnya. Hingga kemudian saat beliau ada di luar, di ladang, di padang pasir lah kalau mungkin di sana gitu. Sedang di luar, beliau mendengar suara dari arah langit dan saat beliau tengadahkan pandangannya ke langit, ternyata itu adalah malaikat yang sebelumnya menjumpai beliau di Gua Hira. Dan turunlah, dan kemudian beliau alaihissalam pulang ke rumah berselimut lagi, ketakutan. Maka disitulah kemudian Allah turunkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Intinya kemudian setelah itu beliau diutus atau diangkat sebagai rasul untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau dakwahi adalah kerabatnya, istrinya, kan paman-pamannya, kemudian ya orang-orang yang beliau yakini bahwa mereka akan menjaga rahasia tersebut. Kemudian yang masuk Islam juga nanti ada Abu Bakar, dari kalangan Mawali pun ada, di antara Bilal bin Rabah, ya Suhaib, kemudian Ammar bin Yasir, ya Mawali itu jadi sebelumnya budak kemudian dimerdekakan. Setelah dimerdekakan dia tetap bersama apa? Mantan majikannya. Ini disebutnya maula. Disebutnya apa? Maula. Jadi bukan budak. Yang jelas al-muhajirun itu mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Notabene mereka orang-orang apa? Quraisy. Notabene mereka orang-orang Quraisy. Itu al-muhajirun. Adapun al-ansar maka disebutnya ansar, nasara yansuru. Dalam bahasa Arab disebut apa? Atau artinya apa? Nasara itu menolong. Tadi kan muhajirun yang berhijrah. Ansar yang menolong. Berarti mereka adalah orang-orang Arab yang itu berada di Madinah dan menolong kaum muhajirin dari Makkah. Kaum muslimin dari Makkah. Notabene mereka dari kalangan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Yang selama bertahun-tahun mereka perang. Namun saat Islam datang mereka apa? Bersaudara. Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Itu tentang al-muhajirun dan al-ansar. Kemudian adapun konsep tentang al-kitab wal hikmah, al-kitab wal hikmah, al-kitab wal hikmah, bahwa al-kitab itu jelas ya.
Ini kitab yang diturunkan kepada para nabi tersebut. Tadi betul sekali konsepnya demikian, baik itu Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Lalu pertanyaannya al-hikmah itu apa? Al-hikmah itu penjelasan yang datang dari lisan siapa? Nabi tersebut. Kalau kita terapkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka di sini apa? Hadis. Itu al-hikmah. Jadi kalau disebutkan al-kitab wal hikmah, karena kan tidak selamanya Nabi itu kemudian apa? Dia kalau bicara semuanya apa? Isinya apa? Kitab itu, Alkitab tersebut, misalnya Al-Quran ataupun yang lainnya, kan tidak. Nah, dalam perjalanan hidup mereka alaihi wassalatu wassalam pasti ada hal-hal yang kemudian dia sampaikan untuk menjelaskan isi kandungan yang terdapat dalam kitab suci tersebut. Dalam hal ini misalnya Rasulullah SAW, ya, beliau mendapatkan Al-Quran untuk disampaikan, kemudian beliau juga menjelaskannya, menerapkannya. Bagaimana prakteknya, bagaimana realisasinya dalam kehidupan sehari, sampai disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibunda kita semua, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran gitu. Makanya para sahabat menyebutkan bahwa kalau kami melihat Rasulullah SAW, seolah kami melihat Al-Quran itu hidup berjalan di hadapan kami gitu. Itu hikmah. Allah alam, itu yang dimaksudkan dari al-hikmah. Makanya para ulama tatkala menyebutkan tentang ayat tersebut, Alkitab wal hikmah, Alkitab wal hikmah, yakni Al-Quran was sunnah. Al-Quran was sunnah. Demikian. Barakallahu fikum. Masih ada yang ngambang, Pak? Cukup jelas? Baik. Iya. Paham. Dari Allah. Ahsan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu tidak mengucapkan suatu hal dari berasal dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang diturunkan. Jadi baik itu bentuknya Al-Quran yang istilahnya tetap gitu ya, dan tidak bisa dirubah di otak-atik, ataupun yang Rasulullah SAW sampaikan, itu kedua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksudkan. Cukup jelas, Pak? Barakallahu fiik. Terlihat. Hatur nuhun. Islam gitu. Barakallahu fiik. Pertama, jadi di sini ada dua pertanyaan sebenarnya, Pak. Kalau saya tangkap. Pertama, dahulu orang-orang Arab ini beragama dengan agama apa gitu. Itu kan ya. Yang kedua, kita juga perlu pahami tentang konsep jahiliyah. Konsep jahiliyah. Jadi nanti jangan ada lagi yang beranggapan bahwa sekarang kita di masa jahiliyah gitu. Mohon maaf. Karena saya juga pernah mendapati ungkapan yang seperti itu, sampai dia menganggap bahwa semua manusia sekarang semuanya jahiliyah kecuali saya dan fulan dan fulan. Ya, semuanya kafir kecuali saya dan fulan dan fulan. Luar biasa. Ada. Itu real, ada. Ya, jadi ya benih-benih khawarij. Intinya pertama tentang konsep jahiliyah itu sendiri terlebih dahulu. Jahiliyah itu disebutkan oleh para ulama adalah agama yang dianut atau ajaran yang dianut sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu jahiliyah. Misalnya teman-teman, waktu itu kita sudah pelajari, yang saya ingat. Misalnya orang jahiliyah itu ya dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu mereka tidak suka punya keturunan perempuan misalnya. Mereka menikah seenaknya. Berzina juga semaunya. Bahkan ada juga mereka para suami yang menyodorkan istrinya untuk laki-laki lain. Tujuannya agar punya keturunan dari laki-laki tersebut. Terbayang? Contoh misalnya juga mereka suka perpecahan, sukanya ribut gitu. Enggak suka damai, itu yang enggak asik lah gitu. Kemudian misalnya riba misalnya.
riba. Makanya disebut ada riba, tentang ayat tentang riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa disebut riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu yang seperti apa? Riba jahiliyah itu yang orang memberikan pinjaman, si peminjam ini yang mengambil pinjaman ini, saat dia jatuh tempo dia tak mampu bayar, tak mampu melunasi, hingga akhirnya ya sudah, gak apa-apa nanti tapi tambah ya. Itu riba jahiliyah. Itu riba jahiliyah, atau lebih seperti riba nasiyah, walaupun ada para ulama ahli fikih yang membedakan antara nasiyah dengan jahiliyah. Yang jelas riba itu semua itu jahiliyah. Ini ajaran-ajaran jahiliyah yang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu disebut jahiliyah. Oke, kalau teman-teman mengeneralisir gitu bahwa sekarang ini masanya masa-masa jahiliyah, itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Tapi kalau kita bilang di sana ada perilaku jahiliyah yang kembali bersemi misalnya gitu, yang kembali merebak di kalangan umat Islam, iya. Iya tidak? Iya. Nah, ini yang disebut dengan jahiliyah. Kemudian yang kedua, tentang agama orang-orang Arab dahulu seperti apa. Notabene orang-orang Arab dahulu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diutus, mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka pada melaksanakan ibadah apa? Haji gitu. Sampai nanti teman-teman kita akan juga lihat seperti apa Abrahah. Abrahah penguasa yang memang itu di bawah naungan Raja Najasyi di Habasyah. Dia sampai apa? Iri dengan apa? Dengan Ka'bah. Iri dengan Ka'bah. Dia buatkan bangunan sendiri untuk menyaingi Ka'bah, namun kemudian ya dihina oleh sebagian orang Arab dan dia tidak terima. Akhirnya dia serang apa? Serang Ka'bah. Jadi mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Walaupun ada di antara orang-orang Arab itu yang juga mereka mempelajari apa? Ilmu-ilmu ahli kitab. Dan nanti teman-teman lihat ada Waraqah ibn Naufal dan yang lainnya. Itu disebutkan diyakini bahwa mereka lah orang-orang yang mempelajari Taurat dan juga Injil gitu. Ada. Jadi orang Arab yang menjadi Nasrani, orang Arab yang menjadi apa? Istilahnya apa? Iya, Tanassar. Jadi orang Nasrani, dia mempelajari Taurat dan juga Injil. Ada. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita juga sudah bahas itu sebenarnya orang-orang Arab khususnya misal dalam hal ini di Mekkah itu terfitnah oleh seorang terhormat, seorang yang dipandang baik, ya, dihormati, dijunjung tinggi oleh orang-orang Quraisy yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai. Yang kala itu dia sangat dihormati, sangat dijunjung tinggi, dan dalam satu momen dia pergi ke Syam dan mendapati orang-orang Syam ibadah sama patung. Dia pandang itu baik, hingga akhirnya dia ambil satu patung di sana yang disebut Hubal. Dan dia taruh di dalam Ka'bah, di tengah Ka'bah. Dia ajak orang-orang apa? Quraisy di situ untuk beribadah kepada Hubal, dan ia nurut gitu. Karena apa? Oh, Amr bin Luhai ini orang baik. Ikut akhirnya. Figur lah. Dan di saat ini pun ada kan orang-orang seperti itu kan. Nah, ini bukan berarti kita di masa jahiliyah, bukan. Memang ada konsep-konsep jahiliyah yang kembali diterapkan. Riba. Susah banget kita melepas diri dari apa? Riba di kehidupan kita saat ini. Sulit sekali. Bayar listrik. Itol. Mohon maaf. Baik. Pulsa. Susah Pak. Semuanya lewat apa? Lewat barakallahu fikum. Sulit kan? Ya sulit. Makanya sampai para ulama menyebutkan ini satu hal yang darurat gitu. Selama untuk memenuhi kebutuhan kita maka enggak apa-apa. Ada yang menyebutkan demikian itu. Tapi jangan apa? Jangan terjun gitu.
Karena kita susah untuk mendapatkan barang-barang tersebut kecuali dengan cara itu. Kita nggak bisa lewat tol kalau nggak pakai apa? Ya, barakallahu fikum. Nah, ini min umumil balwa disebutnya dalam ilmu fikih itu umum al balwa. Jadi ujian, cobaan, ya musibah, fitnah yang memang yaitu ya general gitu. Sulit untuk dihindari lah. Sulit untuk dihindari. Makanya kita maklumi dalam hal ini. Barakallahu fiik. Jadi itu kondisi orang-orang Arab dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mereka sebenarnya beragama dengan agama Nabi Ibrahim walaupun kemudian tercemari oleh orang-orang ataupun figur-figur seperti Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Nasallahu salamata wal afiyah. Saya rasa cukup sudah 6.30. Ini luar biasa. Jazakumullah khair kepada semuanya. Nafa'ani Allah wa iyyakum bima qad ta'allamna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.